Halo semua, video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat catch game. Kita akan mainkan gamenya terlebih dahulu dengan klik bendera hijau. Di sini kita akan terbagi menjadi beberapa gerakan, misalkan dari reindeer yang bisa bergerak dari kanan ke kiri. Lalu, jar dan telur busuk yang bergerak dari atas ke bawah. Lalu skor yang bertambah jika reindeer berhasil menangkap jar. Baik itu jar yang stroberi ataupun jar yang madu. Lalu ada health yang berkurang jika si reindeer terkena oleh telur busuk. Nah, seperti yang dilihat, jika health-nya sudah mencapai 0, maka kita akan kalah, game over ya. Dan jika poinnya nanti mencapai angka 10, maka kita akan menang. Kita coba menangnya dulu. Oke. Kita tangkap hanya selai ya, hanya jarnya. Oke, satu terakhir. Nah, hasilnya akan menang. Mari kita buat gamenya. Kita akan mulai dari menambahkan background dan karakter reindeer terlebih dahulu ya. Karakter di sini teman-teman bisa ambil yang kalian suka, jadi tidak harus sama. Pak Coding akan mulai dari mengambil reindeernya. Dan kita butuh background. Silahkan ambil di choose a backdrop. Kita pilih menu outdoor aja ya untuk dapat savana. Oke. Oke, size-nya silahkan tentukan sendiri. Kalau segini sudah cocok, ya silahkan pakai aja. Sekarang kita akan membuat si reindeer bisa bergerak ke kanan dan ke kiri dengan klik right arrow atau left arrow. Jadi klik button kanan, tombol kanan atau tombol ke kiri. Klik event. Karena game ini akan dimulai dengan klik bendera hijau, maka geser trigger bendera hijau klik ke area kosong di sini, area coding. Selanjutnya, kita akan menggunakan pengkondisian. Di control, klik control, kita akan menggunakan if. Mari sebut bagian ini, bagian if dan area kosong di sini adalah head, dan yang di bawahnya yang kita bisa isi dengan blok lain itu adalah body. Jika kondisi dari if ini terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah yang ada di body. Untuk kali ini, kondisi head Pak Coding akan gunakan desensing, yaitu trigger dari button right arrow atau tombol ke arah kanan ya. Di sini. Nah, untuk perintah di body, Pak Coding akan ambil di motion, di change X by 10. Ini untuk ke kanan, karena nilainya positif maka ke kanan. Nah, ini menggunakan koordinat ya. Apakah sudah jalan? Kita coba. Belum berhasil. Jadi kita butuh perulangan supaya perintah ini diulang terus-menerus, diperiksa terus-menerus. Seperti ini. Maka kalau kita coba lagi, si reindeer sudah bisa bergerak ke kanan. Cuma belum bisa ke kiri. Untuk ke kiri bagaimana? Kita tinggal duplikat. Seperti ini. Kita ubah kondisinya. Ini kondisinya ke tombol kanan. Kalau ini yang bawah kondisinya ke arah sebaliknya, yaitu tombol kiri. Arahnya kita buat berbeda. Ini positif, ini negatif. Kita coba. Oke, reindeer sudah bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Silakan lihat dulu susunan bloknya seperti ini. Kita lanjut ke sprite jar. Kita butuh ambil sprite jar di foods, di menu foods.
Kita ambil jar. Nah, di sini size-nya Pak Coding rasa sudah pas, jadi tidak perlu kita ubah. Sekarang kita klik jar karena kita akan memberikan perintah untuk si jar. Di sini kita mau untuk jar mulai dari posisi atas. Untuk membuat jar bergerak dari posisi atas, tentukan posisi dari jar dengan menggunakan block motion. Di sini warna biru. Di sini Pak Coding akan perkenalkan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan blok goto X dan Y. Untuk posisi Y, kita harus tentukan dengan membuat posisi jar ke tempat atau posisi yang paling atas. Lalu lihat di bagian sini, bagian Y, kita bisa lihat angka 187. Oke, gunakan angka itu untuk membuat atau merecord posisi dari Y, ketinggian Y. Jar seharusnya bisa bergerak di koordinat X, bergerak bebas di koordinat X. Jadi kita akan gunakan random angka. Masing-masing angka random diisi dengan posisi paling kiri dan paling kanan dari layar. Caranya, pindahkan jar ke posisi paling kiri, misalkan di sini, kita tulis, misalkan negatif 227. Negatif 227. Posisi kanan itu seharusnya tidak jauh berbeda, jadi kita tinggal gunakan angka yang positif, 227. Kita buktikan, kita ubah koordinat X menjadi positif 227. Maka posisi jar akan berada di sebelah kanan layar. Kalau teman-teman merasa cara ini masih terlalu sulit karena menggunakan koordinat, maka gunakan cara kedua. Pertama-tama, ambil blok random position, lalu set Y ke posisi paling atas dari jar. Sebelumnya kita sudah cek, yaitu 187. Nah, urutan di sini itu penting. Kenapa? Karena kalau kita coba, sekarang si jar sudah berpindah random di posisi atas dari layar. Tapi kalau kita ubah seperti ini, oke, dia menjadi randomnya tidak pas di atas, begitu. Oke, jadi gunakan seperti ini. Mari lanjut membuat jar bergerak ke bawah. Kita ambil eventnya dulu untuk memulai game. Lalu gunakan motion untuk bergerak ke bawah. Di sini Pak Coding akan menggunakan change Y. Semakin bawah nilainya, maka semakin negatif. Maka ubah menjadi negatif 10 misalkan. Ini masih belum berjalan. Kenapa? Kita perlu perintah berulang. Supaya change Y itu dilakukan berulang-ulang kali menggunakan looping. Looping sebenarnya ada beberapa ya. Forever, repeat until, dan repeat. Tapi kali ini kita akan menggunakan forever. Oke, jar sudah berhasil bergerak turun dari atas ke bawah. Sekarang, sayangnya jar belum bisa kembali ke atas. Untuk membuat jar bisa kembali ke atas, kita akan gunakan pengkondisian. Nah, statement di sini, kondisi di sini, Pak Coding akan menggunakan koordinat ya. Kita mulai dari koordinat. Bisa juga menggunakan sensing, tapi kali ini kita mulai dari koordinat dulu. Kita akan ambil posisi Y di sini. Kita lihat dulu. Posisi dari jar yang kita anggap sudah menyentuh bawah, mungkin kita bisa tentukan di sini. Lalu lihat posisi yang tersedia di sini. Misalkan posisi Y di sini adalah negatif 156. Maka ambil Y posisi, lalu ke operator, lebih kecil. Ambil simbol lebih kecil. Jika
posisi Y lebih kecil daripada negatif 156, maka duplicate blok sebelumnya, lalu letakkan di dalam if sebagai body. Oke, teman-teman bisa lihat sudah berhasil jalan. Kalau dirasa terlalu cepat, silahkan kurangi kecepatannya dengan mengurangi nilai di change Y-nya. Seperti ini. Oke, begitu. Cara kedua, kita bisa gunakan yang namanya sensing. Kalau untuk sensing, kita butuh sebuah part baru. Pak Coding akan gunakan Paint di sini untuk membuat sebuah part baru. Di sini Pak Coding nggak memerlukan outline, jadi Pak Coding akan hapus saja. Tapi sebelum Pak Coding hapus, kita akan coba buat sesuatu di sini. Seperti ini misalkan, ini masih ada garis hitam ya, kita nggak perlu, maka kita hapus saja menjadi 0. Oke. Sekarang buat dia di posisi paling bawah, yang akan menjadi trigger supaya si jar kembali ke atas. Kita buat contohnya, kembali ke sprite jar, karena perintah kita ada di sprite jar. Nah, kita gunakan kondisi yang berbeda. Ke sensing. Jika menyentuh, apa? Nama sprite-nya adalah sprite 1, maka kita akan ubah menjadi sprite 1. Hasilnya sama saja. Begitu. Oke, jadi silahkan pilih, gunakan yang teman-teman suka. Pak Coding akan gunakan change Y. Kita hapus dulu sprite-nya. Oke. Teman-teman, coba lihat ke menu kostum. Di sini, jar memiliki 2 kostum. Supaya lebih seru, kita akan ubah si jar untuk berganti-ganti kostum. Caranya adalah kita ke looks, ketampilan, switch kostum to apa, gitu ya. Karena kita maunya random, kita mulai dari sini, kita maunya kan random. Ketika dimulai, kita tentukan kostumnya menjadi random. Caranya adalah gunakan operator, lakukan yang tadi, random angka acak ya, 1-2. Kenapa 1-2? Karena di kostum itu ada angka 1 dan 2. Jadi dia akan memilih antara kostum yang 1 atau kostum yang 2. Begitu. Oke, kita akan duplicate yang ini. Switch kostum. Di dalam sini. Jadi setelah dia bergerak ke bawah dan kembali ke atas, dia juga jar akan menggunakan kostum yang random. Oke, seperti itu. Biar lebih heboh lagi, kita buat motion, gerakan dari jar ke bawah, menjadi rotate. Jadi dia akan berputar. Kalau putarannya terlalu cepat, kita buat dia semakin kecil saja, misalkan 5 derajat ya. Putar ke kanan 5 derajat. Oke, saya rasa sudah pas. Selanjutnya adalah kita buat jika menyentuh rendir, itu juga jarnya juga akan kembali ke atas. Caranya adalah kita gunakan duplicate saja di sini. Tapi tidak menggunakan kondisi yang sama. Kondisinya adalah jika menyentuh jar. Maka kita ganti kondisinya. Kita ke sensing, karena berbicara tentang sentuhan ya. Maka ambil sensing yang paling atas, touch, mouse pointer. Kita ubah di sini tanda panah menjadi rendir. Jadi ketika menyentuh rendir, dia akan kembali ke atas juga. Kita coba. Nah, berhasil. Rendir sudah berhasil membuat jar bisa kembali ke posisi atas. Tahap berikutnya adalah menambahkan poin kalau menyentuh rendir. Di sini penting untuk memahami tentang variabel terlebih dahulu. Oke, jadi intinya variabel itu adalah sebuah wadah untuk menampung data. Dan data di dalam variabel kita bisa ubah-ubah.
Dalam kasus ini, mari kita buat variabel. Nah, variabel di sini akan menampung nilai poin. Oke, kita buat nama dari variabel dengan nama yang sesuai ya. Misalkan di sini poin. Oke, kita klik saja. Ini untuk semua sprite ya. Oke. Untuk memastikan bahwa si poin memulai dari angka 0 ketika dimulai, ketika bendera hijau diklik, maka gunakan set di bawah bendera hijau, pilih nama variabel yang sudah kamu buat, dan tentukan menjadi 0. Variabel poin akan bertambah jika jar menyentuh reindeer. Maka kita cari kondisi yang menyentuh reindeer. Ini. Oke, kalau set menentukan sebuah nilai, change itu menambah atau mengurangi nilainya. Misalkan kita ambil change nama variabel yang sudah kamu buat plus 1. Kalau kita mau kurangi, menggunakan negatif 1. Oke, di sini mau kita tambahkan ya, jadi positif 1. Kita coba. Oke, sudah berhasil. Oke, 2. Dan ketika kita klik bendera hijau, kembali ke 0. Lalu bagaimana dengan telur busuk? Oke, gampang. Telur busuk kita perlu ambil telurnya dulu. Sprite telur di sini. Oke, teman-teman, kembali ke kostum. Di kostum di sini, pastikan sudah klik telurnya ya. Lalu ke kostum. Di sini kan telurnya masih bagus. Oke, kita ambil yang agak pecah. Di sini, supaya membuat lebih dramatis, kita ubah warnanya menjadi warna mungkin agak ungu ya. Ini kita buat mungkin seperti warna hijau. Jadi seakan-akan ini adalah telur busuk. Oke, yang lain bagaimana? Yang lain kita hapus saja karena tidak kita perlukan. Kita klik yang seperti simbol tong sampah. Selesai. Untuk skripnya, gampang sekali ya, perhatikan caranya. Kita akan geser perintah-perintah ini, semua perintah ini, dan arahkan ke sprite telur. Kita klik sekarang sprite telurnya. Sprite telur sudah penuh dengan perintah yang sama seperti si jar. Bedanya kalau kena telur, si reindeer itu tidak bertambah poinnya. Dia justru akan berkurang health-nya. Maka kita perlu variabel baru. Namanya adalah health. Nah, di sini kita ubah set variabel health, bukan poin ya. Variabel health menjadi, kalau poin mulai dari 0, health harus ada angkanya terlebih dahulu. Misalkan dimulai dari 3. Karena akan kita kurangi ketika telur busuk menyentuh reindeer. Kita kembali di sini, ketika menyentuh reindeer, jadi kondisinya sama. Kita change health-nya, variabel health. Tadi kalau ditambahkan, kita gunakan positif. Kalau dikurangi, kita gunakan negatif. Oke, mari kita coba. Jika terkena jar, dia bertambah. Kalau terkena telur busuk, health-nya berkurang. Silakan perhatikan di area sini. Oke. Jika terlalu cepat, teman-teman bisa pause saja video ini ya. Kita sampai di tahap terakhir, yaitu membuat tulisan menang dan kalah. Kita akan buat sendiri saja tulisannya menggunakan pen ya di sini. Gunakan huruf, lalu tulis sesuatu. Misalkan, you win. Gunakan select untuk memperbesar size-nya, ukurannya. Segini mungkin. Lalu, teman-teman bisa select semua untuk tentukan font-nya. Terserah teman-teman ya, misalkan gunakan pixel. Selanjutnya adalah untuk membuat tulisan Julius, supaya size dan font-nya tetap sama, kita bisa gunakan duplikat.
lalu klik tulisannya, kita ganti menjadi you lose. Oke, kita tinggal ubah, kembali ke select. Nah, kita rapikan lagi. Supaya warnanya berbeda, silakan pilih warna yang teman-teman mau. Misalkan, you lose adalah warna merah. Oke, dan you win adalah warna hijau. Oke, seperti itu. Sudah untuk tulisan you win dan you lose. Pastikan mereka ada di tengah. Seperti ini. Ketika game dimulai, masih di sprite you win ya. Ketika game dimulai, pastikan agar tulisan ini di hide dulu. Di looks, gunakan hide. Lalu ada kondisi yang harus dicek terus-menerus oleh sprite you win ini. Kita gunakan forever. Lalu apa yang dicek? Kita gunakan if ya di dalam forever karena mau dicek terus-menerus. Yang harus kita cek adalah jika poinnya sudah lebih dari 10. Di sini teman-teman bisa variasikan ya. Misalkan mau lebih dari 15, 20, itu silakan teman-teman ubah saja. Nah, di sini Pak Coding akan gunakan jika poin lebih besar daripada 9, artinya sudah sampai 10, maka menang. Kita akan pastikan kostumnya berubah menjadi yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena yang pertama adalah tulisan you win. Bisa ubah namanya di sini, atau kalau misalkan masih sedikit, kita bisa ingat ya. Nah, kondisi yang kedua adalah jika gunakan simbol lebih kecil. Jika variabel health lebih kecil daripada 1, artinya variabel health sudah mencapai 0, maka gunakan switch kostum yang kedua. Oke, kita mau keduanya akan berhenti bergerak ketika sudah mencapai kondisi ini, maka gunakan Control untuk membuat semuanya berhenti. Oke, tapi masih ada yang kurang. Ingat, kita mulai dengan hide. Artinya, sprite ini masih belum terlihat. Maka, kita gunakan looks lagi. Kita klik di blok looks. Kita ambil yang namanya show. Untuk keduanya ya, untuk kedua kondisi ini. Kita show. Sekarang, kalau kita jalankan gamenya, kalau terkena telur busuk, reindeer akan game over, kalah. Kita ulangi lagi. Jika kita mendapatkan jar hingga poinnya lebih dari 9 atau 10, atau mencapai angka 10 ya maksudnya. Oke, masih 3 lagi. Kita ambil ini. 1 lagi. Oke, kita menang. Seperti itu. Gimana? Pada berhasil membuat catch game seperti pada video kali ini? Selanjutnya kita akan bikin game apa lagi ya? Komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.